Ketika sedang ngobrol dengan beberapa anak Gen Z, sebut saja begitu, yang sebentar lagi lulus kuliah, dan obrolan itu masuk ke dalam pembahasan financial planning atau perencanaan keuangan. Tentu perencanaan keuangan akan berfungsi kalau ada uangnya. Nah, lalu saya bertanya kepada mereka, kira-kira bagaimana cara mendapatkan uang? Nah, sebagian besar dari mereka menjawab akan bekerja di kantoran, menjadi pekerja karir di korporat. Sebagian lagi menjawab, saya akan berbisnis atau berusaha atau jadi entrepreneur. Lalu saya tanya kemudian, pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu mau jadi orang kantoran atau kenapa kamu mau berbisnis? Di situ mulai bingung. Karena kita memang tidak terbiasa, tertantang untuk memulai dari segala sesuatu, dimulai dari kenapa. Kita lebih terlatih memulai segala sesuatu itu dengan apa, bukan kenapa hal ini saya lakukan. Di tahun 2021, tahun kemarin tepatnya, saya bertemu dengan seseorang yang menawarkan untuk join di bisnis asuransi dengan iming-iming kebebasan waktu. Itu menjadi impian saya ternyata, karena saya sudah terlalu lama memang bekerja di kantoran. Saya pikir ini menarik. Terus, yang alasan kedua, Anda akan mendapatkan penghasilan tanpa batas. Ini juga menjadi impian saya, ini menarik. Lalu, singkat cerita saya join. Seiring berjalannya waktu, saya mulai melakukan pencarian apa yang menjadi why-nya saya join di bisnis ini. Apa yang menjadi why yang terbesar saya join di bisnis ini. Terus terang, di industri asuransi jiwa ini bukanlah industri yang mendapat respect dari banyak orang. Ketika saya bertemu dengan nasabah atau calon nasabah, tidak semua mau menerima konsep asuransi ini. Padahal konsepnya bagus. Tapi orang yang membawakannya memang kadang-kadang tidak bagus. Inilah yang menjadi challenge di dunia, di industri asuransi ini. Di mana para pelaku asuransi dalam hal ini agent gampang keluar, masuk, keluar, karena seleksinya juga gampang. Anda punya napas, bernapas, dan punya KTP bisa langsung join. Tidak pernah ikut training, tidak ikut pendidikan yang benar, tidak belajar. Pada akhirnya miss presentasi, miss selling, bikin nasabah kecewa. Pada akhirnya hal itulah yang membuat buruk nama asuransi jiwa. Di sini saya pastikan saya tidak asal jual, karena misi saya adalah semakin banyak orang ditolong oleh adanya asuransi jiwa ini. Ini konsep keuangan yang bagus, tapi belum tentu cocok memang buat semua orang. Saya lebih senang untuk mengedukasi, untuk semua orang yang saya kenal bisa ambil manfaatnya. Ambil manfaat dari asuransi jiwa. Misalnya, poin penting di produk asuransi jiwa itu adalah uang pertanggungan atau santunan. Tetapi seringkali yang dijual malah return dari investasi, manfaat atau janji-janji yang bisa saja tidak pernah ada. Pada akhirnya hal inilah yang banyak bikin orang kecewa. Banyak orang kecewa itu mudah cerita loh ketimbang orang yang puas. Sudah menjadi naturnya manusia memang kalau kecewa dia akan ceritakan ke banyak tempat, ke semua orang. Tetapi ketika puas dia akan simpan sendiri untuk dinikmati sendiri. Yang beredar di luar pada akhirnya adalah hal buruk tentang asuransi jiwa. Padahal di dalamnya terdapat manfaat di setiap produk asuransi jiwa itu yang jarang sekali diceritakan, yaitu uang pertanggungan atau santunan.